Saya mulai aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf ya, ini saya yang mengundang. Salah. Alhamdulillah ya, nanti minggu depan mudah-mudahan bisa waktunya bisa panjang. Kalau saya mengundang dengan yang free itu hanya 40 menit. Kemudian kirim lewat chat itu simulasi 3 sudah bisa di chat Zoom. Halo, sudah ada? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum. Coba saya share lewat WA aja ya. Sebelum saya share, kita lanjutkan dulu materinya kali ya. Nanti kita coba simulasikan dengan berbagai banyak soal dan panjang siswanya, banyak siswanya. Minggu yang lalu kita sudah menghitung koefisien reliabilitas dengan menggunakan fit ya. Ini sudah dicobakan. Kemudian dicobakan semua simulasinya ya. Anda sudah mensimulasikannya dan paling enggak semua rumus yang sudah diberikan baik Sperman Brown, Alpha, kemudian Rulon, kemudian KR21 dengan bandingkan semua hasilnya dan bisa dilihat bagaimana perubahan nilainya sebetulnya gitu ya targetnya. Jadi kenapa sampai di situ? Karena jurusannya PEP, kalau di S1 mungkin 21 selesai. Kalau sekarang Anda targetnya adalah coba membandingkan semuanya terkait dengan perubahan nilai reliabilitas itu lebih kuat mana dalam artian dengan panjang soal atau banyaknya soal dan banyaknya sampel ya. Karena teori klasik sangat terpengaruh oleh sampel. Hari ini ada rumus baru, jadi Anda nanti coba bandingkan. Rumus barunya adalah rumus Kirchhoff ya. Kemudian rumus Kirchhoff ini belahannya menjadi 3 bagian. Kemudian ketiga belahan tidak perlu sama panjang, tetapi isi tetap homogen ya. Kemudian estimasi koefisien reliabilitas didasarkan pada skor murni. Padahal kan skor murni itu kan susah ya.
Yang ada kan hanya skor tampak. Terus gimana caranya menghitung skor murni? Dia hitung dengan menggunakan kovarian. Varian belahan Y1 dan belahan Y2, kovarian belahan Y1 dan Y3 ya. Kemudian kovarian belahan Y2 dan belahan Y3. Jadi untuk menghitung skor murni, itu sulit dilihat. Biasanya kan yang ada skor tampak ya, skor tampak itu sama dengan skor murni ditambah error. Jadi untuk menghitung skor murninya digunakan kovarian. Ini rumus Kirchhoff. Rumusnya yang ini ya, rumusnya saya cek dulu ini benar enggak atau ada satu yang salah. Jadi perubahan variansi dari skor murni dan skor total. Kenapa bisa diperoleh seperti itu? Karena rumus formula Kirchhoff ini digunakan untuk yang sampel berkurang besar dan itemnya cukup besar. Nah, maksud saya nanti Anda cobakan berikan simulasi dengan banyak soalnya 40 ya kalau yang ini. Itu coba Anda bagi 40 dibagi 3 kan nggak panjangnya nggak sama. Nanti dibagi, kemudian katanya ini cocok untuk maaf saya terlempar ya. Halo? Ya udah Halo, terdengar Bu. Bu. Iya tadi sempat terlempar karena posisi di rumah dan baru dari luar kota, jadi saya nggak berani ke kampus ya. Jadi harus harus melakukan isolasi dulu ya. Jadi saya nggak berani ke kampus meskipun kondisi internetnya sementara ini sebetulnya nggak begitu stabil di rumah. Baik, saya lanjutkan ya. Saya share screen yang tadi. Jadi kita sudah mengisi rumus Kirchhoff dan pada Belum kelihatan, Bu. proporsi dari estimasi skor murni. Tadi ya variansi dari skor murni dibagi dengan skor skor tampaknya. Maaf, Bu, belum terlihat, Bu. Halo? Halo, screen-nya belum skor terlihat. Murni ini dihitung dengan menggunakan kovarian. Jadi ini skor murni dihitung seperti ini. Ini rumus untuk skor murni. Oke. Saya share-nya sudah kelihatan? Belum Bu. Belum, Bu. Sudah kelihatan sekarang? Belum, Bu. Belum.
Sudah terlihat. kelihatan, Bu. Sudah terlihat ya. Kita lanjutkan. Ada formula lain ya selain yang selanjutnya adalah rumus Hoyt. Beliau menggunakan eksperimen dengan menggunakan faktoriasi. Sebenarnya banyak dipandang sebagai atau formula Hoyt ini didasarkan menggunakan proporsi dari varian square sama square antar satu. Kalau menggunakan ini mean square-nya dari tampilan atau output dari ANOVA menggunakan jalur treatment adalah kan interaksi objek. Anda harus melakukan analisis dengan menggunakan ANOVA jalur. Ya, formula dulu. Kita coba kan share materinya lewat. Tadi sudah saya tidak ke kirim. Saya coba kirim lagi. Ini setelah saya share lewat WA ya. Ini di chat gagah, di posisi chat saya sudah putus videonya juga yang di WA. Ya. Ada simulasi yang baru, simulasi yang 50 respon. Sekitar 10 butir soal. Sudah sampai? Belum, Bu. Belum. Ya, yang simulasi 3 sudah muncul.
Sudah Bu, sudah sampai. Ya, sudah di WA itu ada item, bagiannya adalah dua respon. Nah, yang harus Anda perhatikan ada Kirchhoff ini cocok harga dulu lebih lebih bagusnya terus hitung semuanya di yang butir dengan semua Halo. Stabil terhadap banyak. Halo? Iya Bu. Maaf Bu, suaranya putus-putus. Terdengar nggak? Putus-putus Kedengaran Bu. tapi putus-putus Bu. Ya. Apa? Excelnya masuk. Excelnya Sudah diterima. Sudah diterima Bu. Baik, terima. Nanti dicoba dihitung yang 40 ini dan menggunakan kemudian coba misalnya yang 112 misalnya, kemudian dari 3 dari 1 sampai 14, kemudian 15 sampai ke 28, kemudian dari 29 sampai ke 40, misalnya gitu ya. Itu belahannya. Kemudian coba cek apakah memang di sini tidak disyaratkan lihat dihitung. Atau kita lihat dulu ini dengan apa namanya? Dengan menggunakan ya kita punya cita apa namanya koefisientasnya berapa untuk KR, P, kemudian itu kemudian ini salah bukan P dikurangi 1 dikurangi P. Ini adalah jumlahnya yang benar, maka P-nya adalah dibagi dengan 200 gitu. Ini 0,6. Kemudian kita punya satu P ini masih KR ya, KR 21 dan 20 tidak ada pembagian tapi dia sesuai dengan banyaknya butir ya. Kemudian P dikalikan dengan 1 dikurangi P. Ini ya. Kita jumlah hasilnya di sini. Maaf Bu, Excelnya belum nampak. Halo Bu. Bu, maaf Excelnya belum tampak Bu. Excelnya Bu Rusna belum tertampil. Baik.
Ya, saya share ulang. Sudah? Belum, Bu. Karena di sini di laptop saya doa, belum. Hitam gitu. Belum, Bu. Masih hitam. Masih proses, Bu. Proses ya. Sudah proses. Belum, Bu. Belum, Bu. Sendiri dulu bilang saya. Dicoba yang sudah Sudah, Bu. Sudah familiar, tampak. KR 21 sudah ya. Ini saya dan KR ekspektasi kita belum tahu ya untuk yang bagi adik IP, kemudian menghitung perkalian antara P dikalikan studi, kemudian semua ya dijelaskan gitu. Adalah tuh variansi dari ya sama dari masing-masing model, kemudian kita cek variansi. Saya tulis di sini variansi dari skornya. Ini adalah variansinya ya. Kemana aja saya satu dikurangi dikurangi kemudian akan dihitungkan banyaknya dikalikan yang ini tadi ya, dibagi variansi dibagi dari koefisien adalah segini menurut KR 20 ya. Saya cari di sini P. Nanti sama rumusnya dibagi dengan 1 dikurangi K, K-nya dulu
dikali dalam dikali dibagi dengan variansinya tutup biar tidak bermasalah. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Maaf, mungkin saya terlambat karena silakan. tadi putus-putus Bu. Ini sekarang kita hitung pakai rumus yang mana ya Bu? Ini saya mencoba menghitung dari berapa. Karena ya belahan kan homogen ya. Jadi saya nggak tahu ekspektasi saya selalu tanpa seperti ini. Jadi misalnya kalau Anda diminta untuk dalam melakukan belahan hingga keduanya paralel yang disebut paralel gitu kan, atau mengikuti ekivalen kan gitu ya. Jadi karena ini simulasi penuhi gitu ya evaluasinya. Kenapa saya menghitung menggunakan KR21, KR20 dan KR21? Halo?
Oh gini kan KR20 karena tidak melakukan perlu melakukan pembelajaran. Terus bagaimana cara deteksi asumsi paralel kedua ketilahan harus ekstensi dan ratanya hampir mirip gitu. Maka itu sudah bisa terdengar. Masih putus-putus, Bu. Masih putus-putus ya. Halo? Iya, Bu. Dipahami ya? Bisa bisa kelihatan ya. Kelihatan sih, Bu. Jadi kalau kita menghitung menggunakan kita di relatif ya sebetulnya tidak paralel tidak para rata-rata itu. Nah, sekarang kalau di nomor sekian dengan nomor saya belah menjadi mestinya dengan KR21 gitu. Halo, suara
Terdengar tapi faktor Anda oke gitu. Nah, sama ya, ini karena saya 2 kali melakukan analisis. Ini kemudian hasilnya adalah yang dilihat jangan yang ini yang di hasilnya, tetapi ANAFA-nya yang ini tadi. Nah, yang dimaksud dengan tadi mean square adalah ini ya, mean square. MS mean square. Jadi yang dilihat adalah yang raw, yang responden dibagi dengan error, terbalik ya. Error dibagi dengan responden tadi rumusnya. Jadi rumus Haidt itu mengatakan adalah rumusnya adalah 1 dikurangi kurung buka ini yang error dibagi dengan mean square dengan yang kepunyaan KR 2021 ya, kan 0,63. Yang KR 21 ini ya 0,63. Yang KR 20 0,63, yang KR 21 malah lebih kecil 0,61. Dugaannya padahal kan ini rata-rata ya, rata-rata. Ternyata rata-rata peluangnya lebih kecil daripada total ininya semua ya. Jadi ini banyak yang kecil-kecil nih P-nya. Sehingga kalau di rata-rata lebih kecil, sehingga kalau lebih kecil KR21 melebihi yang jadi tingkat kesulitannya tinggi ya. Kebanyakan P-nya itu kecil sehingga nilai KR21 lebih rendah dari KR20. Jadi ini 0,63 tadi dengan Haidt itu hampir mirip ya yang ini tadi. Jadi yang Haidt yang diambil adalah ini yang bagian mean square yang dilihat adalah yang ini tadi. Dan yang ini tadi. Interaksi antar objek tadi ya, dan error dari yang interaksi item ya. Jadi yang dilihat errornya. Ya, itu dua koefisien reliabilitas. Yang perlu Anda pahami adalah tadi ya pendekatan si Haidt tadi, dia mencobakan koefisien reliabilitas dengan menggunakan eksperimennya adalah ANAFA 2 faktor gitu. Jadi yang dimaksud dengan faktornya siapa? Faktornya yang pertama ini tadi ya, posisi si butirnya. Butir dianggap sebagai perlakuan gitu. Butir dianggap sebagai perlakuan. Kemudian siswanya sendiri itu dianggap sebagai pengelompokan masing-masing ya. Jadi dia melihat membandingkan antar kolom dan membandingkan antar baris gitu ya. Tapi yang dilihat pendekatannya adalah rumus dari si Haidt itu adalah tadi ya variansi dari mean square antar subjek dan mean square antar item. Ya. Interaksi antar item subjek. Ya. Ada pertanyaan untuk menghitung koefisien reliabilitas nanti yang ini dicek lagi ya, kok kecil banget yang apa namanya yang apa saya salah menghitung kovariannya atau apanya menjadi 0,21. Jauh banget dengan yang KR 2021 dan jauh dengan yang menggunakan Haidt tadi ya. Yang ini yang Christoph. Apa kita salah menghitung? Ini saya sudah hitung var sudah betul. Ini adalah var juga. Ini kovar, ini kovar, ini kovar. Jumlahan dari kovar, kemungkinan dugaannya ini nih, jumlahan dari kovar. Kovarian belahan 1 dikalikan kovarian belahan 1 dan 2, 1 dan 3 dibagi 2 dan 3, 1 dan 2, 2 dan 3 dibagi ini. Nanti dicek lagi yang ini. Perhitungan yang ini tadi, yang dugaan saya. Di dugaan saya masih menghitung yang ini ya, masih salah input data.
Jadi gitu ya. Jadi maksud saya kita punya rumus baru, tapi kita hitung dengan rumus yang sebelumnya yang Anda sudah familiar. Kemudian kalau ada kemungkinan salah hitung, jadi kita sudah bisa menduga kenapa kecil, berarti kita bisa mengecek kembali kemungkinan ada salah perhitungan atau salah menginput data. Ya, nanti ini dicobakan untuk rumus-rumus yang sebelumnya juga. Jadi harapan saya sebetulnya Anda melakukan simulasi dan memiliki dugaan ya, meskipun di PPT-nya mengatakan bahwa dia tahan terhadap panjang, dia rentan terhadap panjang. Sebetulnya yang posisi yang udah kelihatan, misalnya yang Hoyt itu karena dia replikasi, dia menggunakan analisis, menemukan rumusnya itu dengan menggunakan analisis dua faktor, maka dia kan mesti rentan terhadap replikasi ya, berarti rentan terhadap banyaknya soal dan rentan terhadap banyaknya sampel, ya betul ya dugaannya ya. Kenapa? Karena rumusnya diperoleh dari tadi ini replikasi. Jadi si butirnya dianggap replikasi, butirnya dianggap perlakuan, gitu ya, perlakuan treatment. Gitu. Kenapa? Karena menemukan rumusnya dengan menggunakan kuasi eksperimen dan dianggap item-item itu sebagai perlakuan, sebagai treatmentnya. Maka mestinya karena dianggap sebagai treatment, banyaknya butir, dia akan sensitif terhadap banyaknya butir. Begitu juga dengan banyaknya sampel, dia akan sensitif terhadap banyaknya sampel. Gitu. Jadi rumus, ketahanan rumus atau sensitivitas rumus terhadap banyak butir dan banyak sampel sangat berpengaruh terhadap ditemukannya rumus tersebut. Jadi karena kita punya 6 pendekatan untuk koefisien reliabilitas gitu ya, bisa dilihat dari skor murninya lah, bisa dilihat dari variansi errornya dan seterusnya. Maka ketahanan masing-masing rumus tadi sangat ditentukan dengan bagaimana si pencipta rumus menemukan atau mendekati koefisien reliabilitas. Gitu. Itu ada pertanyaan terkait dengan ini tadi ya. Jadi justru Anda yang harus menyimpulkan ya. Jadi di buku itu kan cuma dikatakan ini rumus ini tidak tahan atau rentan terhadap banyak butir. Nah, makna rentan terhadap banyak butir itu Anda pahami betul gitu maksud saya. Jadi kenapa rentan terhadap banyak butir? Coba aja Anda lakukan simulasi berkali-kali dengan mengubah banyaknya butir gitu sebetulnya. Banyaknya butir digeser-geser. KR2021 katanya itu untuk butirnya yang pendek ya. Sekarang kalau diperpanjang dengan rumus KR2021 dan Anda bandingkan dengan rumus-rumus yang lain, betul nggak dia sensitif terhadap panjang sebetulnya? Terusnya tanya. Itu ya, jadi ya silahkan. Bu boleh lihat yang koefisien Christoph tadi jadinya berapa ya Bu? Yang saya hitung 0,21 ya, dan saya menduga ada yang keliru menghitungnya ini. Itu berasal dari varian skor murni dibagi varian skor total ya? Ya, varian skor murni dibagi dengan varian skor total. Dugaan saya ini salah menghitung skor murninya ini. Varian dari skor murni beda ini. Bu. Beda ya. Punya Anda berapa? Yang varian skor murni itu 14,567, kemudian koefisien reliabilitasnya 0,6124. Berarti sama ya? Hampir sama ya? Hampir sama dengan KR. Hampir sama dengan yang KR dan hampir sama dengan menggunakan height itu ya? Ya, dugaan saya juga salah hitung di sini nih. Ini tadi saya sudah mencermati ini 2 di AT2 ini dibagi dengan ini. Paling enggak cuman kurung ini sebetulnya, masalah kurung. Itu kurang yang belakang 2 dalam kurung itu tahu jumlah dari
Kovariesasi 2. Yang paling belakang rumusnya masih ada plus 2 sekian dalam kurung sekian, Bu. Yang varian skor Oh murni. iya, betul. 2 dikali 2 ditambah dengan ini ya, masih belum selesai ya. Saya mengalihkannya tadi udah mau selesai aja. 2 dikalikan dengan dalam kurung ini ditambah ini ya. Ini ya. Iya, Bu. Oke, ya, nabrak-nabrak ya. Ya, sudah. 0,61 ya, 0, sama dengan KR21 ya. Ya, karena tadi dugaan saya ini saya juga agak ragu kenapa? Karena variansi sudah mendekati hampir mirip. Kemudian rata-ratanya hampir mirip, variansinya hampir mirip, berarti kita asumsi tau ekivalen dipenuhi ya. Ternyata kalau dia terpenuhi, variansinya juga tidak jauh berbeda sebetulnya gitu. Nah, nanti Anda coba, maksud saya, Anda coba bereksperimen kalau belahannya itu dirubah, tetapi dengan pendekatan statistik ini agak jauh rata-ratanya. Gitu. Itu yang namanya simulasi ya. Jadi itu yang namanya eksperimen. Jadi Anda coba ubah, Anda coba buat belahan, tapi belahannya nomornya diganti sehingga variansi rata-ratanya tidak sama gini. Belahannya harus 3, Bu. Belahannya kalau kita ya 3, tapi panjangnya nggak sama. Boleh tidak sama. Ini kan 40, kalau dibelah 4 nggak boleh ya, Pak, Bu, pakai Christoph itu? Enggak, diasumsikan dia belah 3 ya. Jadi dia harus belahnya belah 3. Soalnya kalau belah 4, nanti kalau Anda belah 4, rumus ini skor murninya nggak diberikan tuh di beberapa buku saya lacak. Ini kan karena kita menentukan skor murni ya. Nah, belah 3 itu jaminannya apa? Karena si kita hanya mempublish, tapi nanti saya coba lacak di beberapa buku. Gimana caranya menghitung skor murni itu yang agak susah gitu. Skor murni dia hanya di buku, saya ambil 2 buku itu hanya skor murninya yang terbagi 3 gitu. Y1, Y2, Y2, Y3, Y1, Y3, Y2, Y3. Kan persoalannya di sini ya. Persoalannya pada saat menghitung skor murni. Ini saya sudah di running out of time oleh Zoom. Untuk yang Hoyt ini ada pertanyaan nggak yang menggunakan ANAVA 2 faktor gitu. Jadi nanti di pengantar statistik kita harus sampai analisis 2 faktor. Kenapa? Karena sebetulnya pada saat menghitung reliabilitas ada tokoh atau ada ahli yang mendekati dengan menggunakan ANAVA 2 jalur gitu sebetulnya. Jadi paham ya, Anda paham. Paling nggak Anda harus paham bahwa mengapa seperti itu, ini mean square itu maknanya apa. Mungkin nanti kita pahami di statistik aja. Sekarang kita gunakan aja bahwa Hoyt ini mendekati, ini saya hapus aja soalnya dulu. Hoyt itu mendekati rumusnya dengan menggunakan atau percobaannya dengan menggunakan analisis faktor, analisis 2 jalur, kemudian item sebagai treatment, sebagai perlakuan. Gitu ya. Jadi nanti kita pahami dari analisis faktornya, dari ANAVA-nya. Dan yang dilihat adalah mean square-nya ya, yang saya kasih kuning-kuning ini. Yang dilihat adalah mean square. Dan hasilnya ini juga sangat mendekati 0,63. Ya. Nah, nanti tugas Anda mencoba untuk mensimulasikan ya,
Jangan bosan karena Anda punya banyak rumus, jangan bosan, rumus-rumus itu digunakan untuk data yang sama. Tetapi analisa berikutnya adalah coba Anda cermati dari asumsinya. Oh betul ya, ini karena asumsi paralelnya dipenuhi. Oh betul ya, ini karena dan seterusnya. Sehingga karena Anda di PIP lebih hati-hati dalam menentukan reliabilitas, itu yang pertama. Kemudian tidak sekedar mengejar angka, maksud saya tidak sekedar mengejar bilangan, tetap ini adalah pendekatan statistik. Kalau Anda mau melihat, dicoba kisi-kisinya dilihat, paralel itu makna paralelnya itu seperti apa. Dari esensinya ya, sebetulnya ya. Jadi tidak hanya sekedar saya punya reliabilitas cukup tinggi, tapi coba Anda maknai, Anda kejar ke belakang, lebih awal lagi di validitas, di posisi paralel itu kalau dibelah, apanya sih yang dimaksud dengan paralel gitu ya, di esensi soalnya itu seperti apa. Jadi lebih ke sananya. Ya, ada pertanyaan? Ini nanti akan tiba-tiba putus ya, karena sudah 40 menit yang kedua. Bu, tanya Bu. Ya, silahkan. Kalau yang simulasi 3 ini kan jumlah soalnya 40, sementara yang simulasi 2 itu 30. Kalau misalkan kita menggunakan Christoph itu tidak memakai simulasi 3, tapi simulasi 2 saja biar asumsi paralelnya itu lebih mantap karena jumlah soalnya masing-masing belahan sama, itu boleh enggak Bu? Justru Anda harus melakukan ujinya, simulasinya itu untuk semua soal. Ada soal yang 30 gimana, soal yang 40 gimana. Nanti kalau Anda punya data, soal yang banyaknya cuma 20, itu si masing-masing rumus itu sensitif nggak terhadap banyak soal. Jadi Anda kan melakukan simulasinya itu pertama mengubah banyaknya soal, yang kedua mengubah banyaknya sampel itu sebetulnya. Gitu ya. Jadi coba misalnya yang 30 nih. 30 kan saya ambil 150, Anda hilangkan aja 50 sampel, tapi tetap dengan simulasi kedua. Kemudian Anda coba hitung, kalau sampelnya sekarang dikurangi, ada yang sensitif nggak terhadap banyaknya sampel. Justru itu yang dilihat sebetulnya. Terus sekarang kalau misalnya yang 30, 40, nanti Anda punya data yang 20, ada nggak yang sensitif terhadap banyaknya soal? Justru itu semuanya harus dihitung. Jadi justru kesimpulan yang diinginkan adalah mana yang sensitif terhadap banyaknya soal, mana yang sensitif terhadap banyaknya sampel. Baik, Bu. Gitu ya. Jadi nanti dicoba dihitung sebetulnya. Kalau di sini kalau Anda baca, jadi Anda betul-betul paham kalau Anda membaca buku di beberapa buku yang mengatakan sensitif terhadap banyak butir soal itu apa maknanya. Terus misalnya KR20 sama KR21. Di situ di beberapa buku mengatakan KR2021 difasilitasi untuk panjang soal yang sedikit ya. Jadi banyaknya soal sedikit ya. Yang KR20 sama KR21. Nah, sedikitnya menurut buku itu berapa sih sebetulnya? Gitu ya, sedikit menurut buku itu berapa sih? Apakah misalnya dia sensitif, kalau di atas 20, di atas 40 dia akan lebih rendah dari nilai koefisien yang lainnya, atau dia dan terbalik ya, dia akan menang kalau nilai banyaknya soal cuma 10 dihitung dengan rumus yang lain, koefisien reliabilitasnya itu jauh lebih rendah, KR2021 jauh lebih tinggi kalau banyaknya soal cuma 10 misalnya gitu. Berarti kan itu ya maknanya ya. Oh betul, kalau banyaknya soal cuma 10 lebih baik menggunakan KR20 dan KR21. Misalnya gitu. Atau justru enggak dengan menggunakan Hoyt tadi ya, karena
banyaknya soal itu dianggap perlakuan, sehingga dia pasti sensitif terhadap banyaknya soal. Misalnya gitu ya. Jadi tidak sekedar Anda membaca bahwa dia sensitif terhadap banyak soal, dia sensitif terhadap banyak sampel, tetapi betul-betul dicoba dihitung, oh betul sensitif gitu sebetulnya. Jadi membuktikan pernyataan, itu targetnya sebenarnya. Kenapa harus melakukan simulasi? Ya, Anda bisa baca juga ada satu tesis yang membahas itu tadi ya, membandingkan beberapa rumus dari koefisien reliabilitas, tetapi di simulasi tersebut belum melihat perubahan dari banyaknya butir dan banyaknya sampel. Jadi salah satu yang konsentrasi di pengukuran itu bisa mengkaji ya tadi koefisien tadi, beberapa rumus, kemudian yang tadi yang sensitifannya terhadap banyak butir dan banyak sampel, dan memahami betul tadi. Kalau yang Hoyt tadi misalnya terkait dengan bahwa Hoyt itu melakukan kuasi eksperimen dengan menggunakan butir sebagai perlakuan. Anda pahami betul yang Hoyt itu seperti apa, sehingga koefisien reliabilitasnya bisa didekati dengan menggunakan ANAVA 2 faktor yang dilihat justru mean square-nya ya, misalnya seperti itu. Jadi lebih ke filosofinya di mana sih untuk menghitung masing-masing. Gitu. Ada yang ingin didiskusikan? Nanti sebentar lagi ini putus karena sudah jam 10:40. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Dicoba ya, jadi tidak perlu dikumpulkan, tetapi paling enggak Anda bisa mencoba melakukan simulasi, berkali-kali menghitung rumus, kemudian membandingkan nilainya, mana yang lebih unggul. Dan di dalam PowerPoint saya juga mengatakan koefisien reliabilitas nilainya kecil itu tidak berarti tidak menunjukkan bahwa koefisien reliabilitasnya kecil ya, tetapi justru underestimate ya, jadi kita perhitungannya terlalu di bawah. Jadi tidak semata-mata dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya, Anda coba bandingkan semuanya. Itu ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan lagi? Untuk minggu depan kita coba